Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Linda Purnamasari, Ibu dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 6B. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang menghindari perilaku tercela orang munafik. Nah, sebelum Ibu memulai mata pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi, kita kan sudah berdoa. Selanjutnya Ibu absen ya anak-anak. Apakah di sini hadir semua? Oh, bagus. Ternyata hadir semua. Bagus. Jadi, Ibu langsung saja ke materinya ya, anak-anak. Nah, di sini kan kita mempelajari tentang menghindari akhlak tercela orang munafik. Nah, di sini ada yang tahu enggak sih apa kata munafik itu? Oh, tidak tahu. Jadi, Ibu akan menjelaskannya ya. Jadi, kata munafik ini berasal dari kata nafaka yang artinya berpura-pura. Nah, bukan hanya menurut bahasa saja ya, tetapi kata munafik ini juga ada menurut istilah yang artinya adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah SAW tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak? Tanda-tanda munafik ini ada berapa? Oh, betul, ada 3. Jadi, tanda-tanda munafik ini terdiri dari 3. Yang pertama, apabila berkata, dia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji, ia mengkhianati. Dan yang ketiga, apabila dipercaya, dia berlaku curang. Nah, selanjutnya kira-kira kita akan membahas apa ya anak-anak? Jadi, selanjutnya kita akan membahas akibat yang ditimbulkan sifat munafik. Nah, dari sekian banyak di kelas ini ada yang tahu enggak apa sih akibat yang ditimbulkan dari sifat munafik? Jadi, akibat yang ditimbulkan dari sifat munafik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi apabila orang munafik itu dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka, anak-anak. Nah, jadi di sini jangan ada yang munafik ya. Nah, terus yang kedua, orang munafik kalau di akhirat akan dipisahkan dari orang beriman. Nah, apakah di sini mau jika di akhirat nanti kalian dipisahkan dengan orang yang beriman? Tidak mau kan? Nah, jadi jangan munafik. Nah, terus yang ketiga, tidak setia dengan orang yang mukmin. Nah, jadi orang munafik itu tidak setia terhadap orang yang mukmin. Itu. Terus, yang keempat, malas melaksanakan sholat. Nah, kan? Orang mukmin itu malas melaksanakan sholat. Seharusnya kita sebagai umat Islam tentunya melaksanakan sholat. Karena sholat itu wajib. Tetapi jika kalian masih kecil, kalian itu harus sholat juga. Nah, gitu. Supaya terbiasa nanti. Nah, selanjutnya yang kelima, orang lain akan membenci dan menjauhinya. Nah, jadi jika kita bersifat munafik, tentunya tidak ada yang mau berteman sama kita. Orang-orang akan menjauhi kita. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghindari sifat munafik. Nah, jadi di sini cara menghindari sifat munafik, apakah ada yang tahu anak-anak? Oh, tidak tahu lagi. Nah, seharusnya kalian tuh belajar sebelum mengikuti pelajaran hari ini supaya kalian tahu gitu. Jadi, cara menghindari sifat munafik ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, senantiasa menjaga lisan. Nah, kalau misalnya kan ini kan senantiasa menjaga lisan itu sama dengan senantiasa menjaga ucapan. Jadi kita jangan sembarangan ngomong. Ucapan atau lisan itu harus dijaga. Jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Nah, yang kedua, memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lain. Nah, kita harus berbuat baik terhadap orang lain, harus saling menolong. Yang ketiga, menjalin silaturahmi sesama teman, bukan hanya sesama teman saja, tetapi sesama masyarakat sekitar. Kita tuh harus menjalin silaturahmi, tidak boleh berkelahi gitu. Nah, yang keempat, meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita harus meneladani sifat-sifat Nabi. Yang kelima, mengingat bahwa Allah Maha melihat, mendengar, mengetahui, dan mengawasi kita. Jadi, kita hidup di dunia ini tentunya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat kita, mendengar ucapan kita, mengetahui dan mengawasi kita. Selanjutnya, yang terakhir atau yang keenam, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Seperti ya tadi, menjaga sholat, berpuasa. Nah, jadi sekian ya yang dapat Ibu jelaskan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Pesan Ibu, jangan lupa belajar di rumah lagi supaya kalian dapat mengingat materinya kembali. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.